Oke, Mas Imam mungkin bolehlah diceritakan terlebih dahulu ya kepada mitra muslim terkait dengan zakat kita. Ini programnya seperti apa di bulan Ramadan ya? Karena memang sebelum Ramadan memang sudah ada Ya, kan? betul. Ya, terima kasih Mbak. Jadi program zakat kita ini untuk di bulan Ramadan ini kita memfokuskan memang untuk penyaluran-penyaluran yang membantu muzaki. Dalam hal ini banyak program. Pertama, program takjil, yaitu kita membantu mereka-mereka yang dalam hal ini mungkin karena pandemi ini ya. Jadi untuk berbuka pun mereka susah. Iya. Terus kemudian untuk sahur pun mereka mungkin Berdampak semuanya. kelabakan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah kita ada program takjil itu yang mana donatur kami menitipkan donasinya kepada kami dan kami memberikannya dalam bentuk takjil, berbuka dan menu sahur. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita ada program zakat fitrah. Tentunya kalau zakat fitrah ini sesuai dengan yang tadi dibilang sama Mbak V, kalau zakat fitrah di tahun ini khusus di musim pandemi seperti ini memang seyogyanya kita diawalkan. Jadi kita sudah antisipasi itu. Alhamdulillah kita sudah siapkan lumbung-lumbung padi kita yang ada di desa pemberdayaan kita untuk menyiapkan zakat fitrah itu. Ada di 2 daerah, yaitu yang pertama ada di Bojonegoro. Kita punya lumbung padi di Desa Sejahtera kerjasama dengan Gapoktan Bumi Arto Kerangkong Kebuh Baru. Kemudian yang kedua ada di Jombang, yaitu kerjasama dengan Gapoktan Pojok Kulon Jombang. Dan kita sudah siapkan insya Allah pakai zakat fitrah ini. Komitmen kami akan salurkan di awal Ramadan ini. Jadi tidak untuk diakhirkan, karena melihat kondisi hari ini banyak dari warga masyarakat yang memang sangat membutuhkan itu untuk dipercepat. Jadi itu. Oke, Masya Allah ya. Berarti gerakannya juga sudah masif kan. Betul. Kalau misalnya kita nilai ya, ada beberapa lumbung padi yang tentunya disiapkan. Berarti boleh kita ini rangkum bersama juga kebermanfaatannya ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Zakat kita ini memang hanya untuk muzaki yang membutuhkan untuk platform ini, atau memang ternyata masyarakat sudah merasakan juga zakat yang dibagikan, atau mungkin boleh diceritakan dari tahun-tahun sebelumnya. Silakan. Baik. Menambahi, jadi program-program kita memang kalau di platform zakat-kita.org memang kita untuk mempermudah muzaki untuk menunaikan begitu ya. Namun di aplikasi atau di pendistribusian itu kami jadi lembaga zakat itu tugasnya kan 3, penghimpunan, pengelolaan, lalu pendistribusian dan pemberdayaan 4. Nah, itu kami di sisi pendistribusian dan pemberdayaan kami menyambungkan. Jadi kami ini kan hanya sebagai penghubung antara yang muzaki, yang memberi dan kepada mustahik begitu. Yang butuhkan. Nah, di dalam pemberian itu tentu kami melihat identifikasi dulu orangnya. Setelah identifikasi orangnya, kita identifikasi kebutuhannya. Lalu kita mekanisme penyalurannya seperti apa. Itu yang kami lakukan selama ini. Alhamdulillah di tahun lalu itu ada 1 juta lebih orang menerima manfaat dari program Ramadan NH Zakat kita seperti itu. Dan tidak hanya di Indonesia, di tahun lalu kita di 3 negara, di Myanmar, saudara-saudara kita di Rohingya dan juga di Palestina. Ya Allah, seperti itu. Cukup luas begitu ya untuk program-program yang sudah tersampaikan ke luar negeri, bahkan membuat cukup bangga para muzaki ya yang sudah menitipkan amanahnya kepada Nurul Hayat begitu. Oke. Nah, di tahun ini ada mungkin program yang ingin disampaikan juga kepada mitra muslim terkait dengan zakat kita ya di bulan Ramadan. Ini nanti ingin disalurkan insya Allah kemana targetnya sudah ada begitu? Jadi kita di masa ternyata di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya begitu ya. Ramadannya suasana berbeda begitu. Ada satu program yang memang kami ini bukan program namanya tapi gerakan. Kalau program itu hanya satu orang atau satu lembaga yang melakukan, tapi gerakan itu lebih banyak peserta begitu. Nah, namanya Tepis. Tepis itu tetangga peduli penyangga krisis begitu. Jadi kami mengajak masyarakat untuk ikut bantu, ikut bersama, peduli kepada tetangga-tetangganya yang memang terdampak gitu. Namanya Tepis
tetangga penyangga krisis gitu selama pandemi ini. Nah, bagaimana alurnya? Mungkin Mas Imam bisa lebih jelaskan. Ini Mas Imam yang pegang ya. Silakan Mas. Ya, jadi terima kasih waktunya untuk program Tepis ini. Memang baru kita launch untuk masa musim pandemi seperti ini. Kita melihat banyak sekali warga masyarakat ataupun umat muslim kita itu yang kurang beruntung dengan kondisi pandemi seperti ini. Ada yang sampai di karantina wilayah tempat tinggalnya, sampai mungkin yang paling ekstrim sampai nggak bisa untuk mencari penghasilan karena tidak bisa keluar dari wilayahnya. Dan itu yang menjadi tolak ukur kita, yang mana ada zona-zona merah yang akan bakal kita kerjain bareng dengan warga masyarakat situ, ada RT RW. Teknisnya seperti apa? Teknisnya yang sederhana sekali. Jadi kalau kita pernah mendengar seorang muslim itu kalau melihat tetangganya yang belum makan, maka soyuknya kita juga bantu ya seperti itu ya. Kita punya tanggung jawab. Betul. Nah itu kalau kita bantu, kemudian tidak ada keikutsertaan dari RT ataupun lingkup RT atau lingkup RW, mungkin hanya kita. Dan mungkin itu hanya sporadis, tidak ada berkesinambungan. Yang notabene itu yang kita harapkan, bersinambung itu. Sehingga kita gerakkan teman-teman relawan kita melalui jejaring kita untuk memberikan info ini zona merah yang perlu kita tuju. Tentunya dengan partisipasi lingkup RT RW. Seperti apa teknisnya? Teknisnya berbagi dengan cukup mudah, berbagi makanan. Makanan takjilan di waktu berbuka dan di waktu sahur. Itu alhamdulillah kita sudah ada program itu. Sebelum program ini di-launch oleh Pak Kolaf dan teman-teman Dinas Zakat kita sudah ada program itu yang kerja bareng juga dengan teman-teman Fos Jatim, yang mana kita ambil bagian di daerah yang dikarantina wilayah oleh pemerintah Kota Surabaya, ada di Kerembangan Pak ya. Dan di Kerembangan itu ada beberapa RW dan itu memang benar-benar menyedihkan ketika itu. Mereka nggak bisa keluar untuk bekerja dan nggak bisa cari nafkah untuk menghidupi keseharian mereka. Sehingga masa karantina wilayah dari tanggal 7 April kalau saya nggak salah sampai 15 hari ke depan, di hari ke-10 mereka sudah kehabisan bahan baku sembakonya. Kita hadir, kita bantu support dana untuk kita titipkan kepada lingkup RW dengan komitmen. Mereka masakin sejumlah warga untuk kebutuhan menu berbuka puasanya, sekaligus nantinya juga untuk menu sahur. Tentunya dalam konteks ini adanya partisipasi dari warga semua untuk mendapatkan kemanfaatan ini. Jadi gampangnya kalau kita bantu sembako ya Mbak ya, bantu sembako itu kalau hanya kita drop kemudian kita hit and run itu mungkin nantinya setelah kita drop mungkin nanti 5 hari ke depan habis lu minta lagi. Nah ini kita ajak ayo kayak sederhananya berbagi takjil. Kalau kita di musola atau langgar di desa itu kalau musim Ramadan seperti biasa dulu itu pasti akan ada jadwal nih waktunya hari Senin ini Pak Kolaf gitu. Hari Selasa Pak Imam gitu. Nah itu yang kita gerakkan di program Tepis ini. Jadi warga masyarakat ikut urun partisipasinya berbagi makanan takjil berbuka puasa ataupun menu sahur. Ini insya Allah kita gerakkan seperti itu. Dan ini perlu bekerjasama bareng oleh semua elemen masyarakat. Nah itu dia ya yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Kembali zakat yang insya Allah dikumpulkan ini juga untuk masyarakat. Betul. Dan kali ini mungkin pendataan lebih ini ya tinggi ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mungkin sudah punya satu titik yang itu dibuat langganan lah ya istilahnya. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya bertambah karena memang dampak ini
unpredictable ya, tidak bisa kita prediksi. Oleh karena itu sebenarnya butuh uluran tangan dari Anda semuanya mitra muslim. Seperti apa nanti lebih jelasnya ya, WhatsApp atau mungkin kita bisa menghubungi melalui website saja atau bagaimana setelah jeda berikut ini. Mungkin ya Pak Imam dan juga Pak Khalaf, kita istirahat dulu sejenak. Dan juga untuk Anda mitra muslim silakan jika ingin bergabung dan ingin tanya ya seperti apa sih programnya di Nurul Hayat, monggo 0315624555. Kemudian juga WhatsApp boleh, masih kami terima ya di 0855 3000 938. Tablet udara segera kembali.